guys, ketemu lagi sama aku. Hari ini aku mau cerita tentang hubungan seseorang yang aku kenal gitu. Hubungan ini apa ya? Dibilang cinta monyet, iya, dibilang enggak juga, iya. Jadi kayak oke, langsung aja. Jadi ada dua sejoli gitu, sebut saja yang perempuan ini namanya Gita ya. Gita ini dia waktu ketemu sama cowok ini tuh dia masih SMP gitu ya. Kalau nggak salah Gita itu kelas kelas 9 atau kelas 8 begitu, kayaknya kelas 9 gitu ya. Gita ini namanya sekolah itu kan pasti ada namanya pensi dong, pentas sinema. Sekolah kalian juga pasti ada kan pensi-pensi begitu. Nah, waktu itu sekolahnya Gita itu sedang mengadakan pensi. Salah satu performance itu adalah band. Salah satu anggota band ini itu dia itu sepupunya temennya si Gita. Terus karena biasalah cowok-cowok band itu kan yang kayak keren-keren gitu-gitu kan. Terus anak-anak cewek itu atau siswi-siswi itu kayak ya gila keren banget begitu-begitu. Tapi katanya si Gita tuh kayak ya udah gitu, dia tidak terlalu menghiraukan si anggota band tersebut. Sampai suatu ketika si Gita ini mainlah ke rumah temennya. Nama temennya anggap saja siapa ya, Cinta. Si Gita main ke rumah Cinta gitu ya kan. Ternyata sepupunya Cinta ini adalah salah satu anggota dari band yang tadi perform di pensi sekolahnya Gita ya. Namanya sebut saja Nico. Singkat cerita, karena Gita itu tuh temennya Cinta gitu, dan Nico itu sepupunya Cinta. Terus si Nico itu minta nomornya si Gita. Setelah minta nomor gitu, terus mereka saling chit-chat, salingnya chattingan, SMS, pokoknya begitu-begitu. Sampai akhirnya si Nico itu nembak Gita lah, gitu ceritanya. Tapi Nico ini dia itu di atasnya Gita ya, dia bukan anak SMP Nico ini. Jadi ya si Nico ini lebih tua daripada si Gita. Lalu setelah Nico nembak Gita begitu, ditolak sama Gita. Terus si Gita bilang begini, aku gak boleh pacaran sama ibu aku karena masih sekolah, bolehnya nanti pas udah kuliah, katanya begitu kata Gita. Terus kata si Nico, oh ya udah gitu ya kan. Tapi selama itu tuh mereka masih deket gitu ya kan. Karena Nico ini selain ganteng dan pintar begitu, jadi si Nico ini biasanya suka bantuin si Gita ngerjain PR gitu dari SMP sampai dia selesai SMA itu. Kalau berurusan dengan seperti matematika, fisika begitu-begitu, si Nico ini bantuin PR-nya si Gita gitu. Nah, setelah itu sudah selesai, si Gita ini sudah lulus SMA gitu. Terus ditanya sama si Nico, lulus nggak gitu. Kata Gita, lulus dong. Terus setelah Gita bilang lulus, si Nico itu nembak lagi gitu. Kan sudah lulus sekolah gitu, sudah lulus SMA. Bagaimana kamu mau jadi pacar aku atau tidak begitu. Terus si Gita dengan malu-malu tai kucing begitu, dia bilang akhirnya Nico dan Gita itu jadian. By the way, jadi si Gita dan Nico itu ketemunya pas Gita itu kelas 9, kelas 3 SMP. Karena ingat saya itu mereka tuh backstreet ya, karena kan memang tidak boleh sama ibunya Gita pacaran itu tidak boleh. Katanya begitu. Jadi selama 3 tahun itu Gita dan Nico itu backstreet gitu ya. Terus setelah si Nico tahu si Gita lulus, mereka jadian. Nah, tapi mereka ini tidak pergi atau tidak
tidak satu kampus gitu. Jadi si Niko ini dia berkuliah di salah satu universitas negeri di Jawa lah ya. Jawa Timur ke, Jawa Barat ke, Jawa Tengah, Jogja, pokoknya Jawa. Pokoknya Niko itu berkuliah di fakultas Niko ini berkuliah di Universitas Negeri di Jawa. Sedangkan si Gita ini ya di ini aja, daerah ibu kota. Dulu masih ibu kota, sekarang sudah tidak ya. Daerah Jakarta begitu. Nah, walaupun begitu, walaupun mereka LDR, Jawa dan Jakarta, si Gita ini sering banget nyamperin si Niko gitu. Khususnya waktu dia lagi melamar, bukan melamar, ya bener lah melamar. Dia lagi melamar universitas mau kuliah gitu. Di situ tuh dia si Gita tuh sering banget gitu ya nyamperin Niko gitu. Tapi ternyata ya memang rezekinya Gita ya nggak di Jawa gitu, rezekinya di Jakarta. Tapi mereka tetap saling komunikasi. Si Gita suka nyamperin Niko di Jawa sana dan aku merasa udik gitu ya. Nama Niko tapi ini di Jawa. Tapi terus si Niko juga suka pulang gitu ke Jakarta ya. Ada nih. Ada jadi si Niko dan Gita ini dia anak kalau nggak salah anak organisasi ya mereka berdua ya. Aku tidak tahu ya si Niko ini organisasi itu bukan, tapi si Niko ini namanya juga anak kuliah kan mereka suka nongkrong bareng begitu ya. Nah terus salah satu teman tongkrongan si Niko ini dia naksir sama Niko. Tapi ya Niko kan udah punya pacar ya, udah punya Gita pada saat itu. Nah si Niko ini punya temen deket namanya Jamrong. Sebut saja namanya Jamrong ya. Jadi Jamrong ini kenal baik dengan Niko dan Gita begitu. Jadi setiap Niko dan Gita ini lagi pacaran, si Jamrong ini dia selalu ngikut gitu. Bahkan ya si Jamrong ini mau Niko dan Gita naik motor berdua, si Jamrongnya ngintil gitu di belakang, bawa motor sendiri. Pokoknya Jamrong ini selalu ngintilin si Niko begitu. Lalu ada satu momen di mana si Gita ini apa ya nanya gitu ke Niko, lagi di mana? Kata Niko lagi nongkrong nih sama temen biasa. Kenapa yang? Oh nggak apa-apa, ya udah deh kamu nikmatin aja dulu tongkrongan kamu. Maksudnya ya udah kamu ngobrol-ngobrol dulu aja gitu sama teman-teman kamu, teman-teman tongkrongan. Udah, terus si kita nanya dah tuh sama si Jambrong. Dia nanya, Jambrong, itu si Niko ada lagi sama Niko nggak begitu? Terus kata si Jambrong, enggak lagi nggak sama Niko nih, kita lagi nongkrong begitu. Tapi Niko tidak ikut. Terus di situ si Gita mulai curiga begitu kan. Wah, dia sudah berani berbohong sama aku begitu. Terus si Gita bilang, oh tapi kata si Niko dia lagi nongkrong, tapi kenapa kau bilang Niko ini tidak ada begitu. Terus kata si Jamrong, oh enggak, si Niko nggak ada di sini. Akhirnya kata si Gita, oh ya udah nggak apa-apa, makasih gitu. Mulai dari situ si Gita itu sudah mulai mengumpulkan bukti-bukti gitu. Ya, namanya juga perempuan ya, kalau sekali sudah ketahuan dibohongi pasti kan susah percaya ya, pasti bakal netting terus gitu sama pasangannya. Akhirnya dari situ dia mengumpulkan segala bukti-bukti yang bisa dia kumpulkan begitu. Sampai ada satu momen ketika si Gita itu nyamperin Niko ke Jawa. Tapi kita nggak bilang ke Niko kalau dia nyamperin kalau dia lagi di Jawa begitu. Terus ditanyalah gitu sama si Gita. Tapi sebelum dia nanya Niko dan sebelum si Niko tahu segala macam, itu si Gita tuh sudah kong kali kong gitu sama si Jambrong. Dan untungnya Jambrong ini dia mulutnya tidak lemes gitu ya. Maksudnya dia cowok-cowok yang bisa jaga rahasia begitu. Setelah itu setelah Gita kong kali kong sama si Jambrong, si Gita itu langsung video call si Niko. Gita bilang begini, kamu lagi apa yang gitu.
Nah kebetulan itu tuh dia kayak backgroundnya tuh lagi di kosan begitu ya, lagi mana lagi tiduran lah begitu kan. Kata si Niko, aku lagi ngerjain tugas nih yang gitu. Nanti aku telepon lagi ya setelah aku udah selesai ngerjain tugas gitu. Terus kata si Gita, oh ya udah deh nggak apa-apa, sorry ganggu, kata kita begitu. Setelah itu telepon dimatikan, video call itu dimatikan, si Gita ini langsung telepon si Jambrong. Nih. Jambrong, kamu bisa jemput aku sekarang? Eh, Kata Jambrong begini. Oh iya bisa, kenapa gitu? Ayo mari kita cek itu kosannya si Niko, katanya begitu. Akhirnya si Jambrong jemput si Gita dan mereka langsung meluncur ke kosannya Niko. Biasanya kan kosan itu kan apa ya, naruh sendal begitu kan di luar gitu kan, di luar pintu kosan begitu. Nah kebetulan pas mereka sampai di kosannya si Niko, dia lihat itu ada sepatunya Niko atau sendal Niko dan ada sepatu perempuan di depan pintu kamar atau kosan si Niko begitu. Akhirnya kata si Jambrong begini, lu tunggu sini ya, nanti gue kasih bukti-buktinya, kata Jambrong begitu. Akhirnya si Jambrong ini diem-diem dia merekam dari apa itu namanya ventilasi begitu. Pengen tahu gitu, maksudnya biar bukti sih Niko tuh lagi ngapain di dalam gitu. Sudah selesai direkam, ya nggak lama-lama lah ya, namanya juga mengendap-endap. Udah selesai direkam, akhirnya langsung langsung dikasihkan ke si Gita. Pas dicek sama si Gita, Oh my god. kalian tahu apa yang terjadi? Betul, apa yang kalian pikirkan itu benar, itu yang terjadi. Coba kalian bayangkan, laki-laki ngekos sendirian, di depan pintu kosannya ada sepatu perempuan. Ayo, mereka ngapain? Betul. Mereka begitu berhubungan badan. Ya, jadi si Niko itu waktu si Gita telepon atau video call itu dia sedang berhubungan badan dengan wanita lain gitu. Dan wanita itu adalah temen tongkrongan Niko yang naksir Niko. Anjir, kurang ngajar nggak tuh si Niko? Akhirnya sudah semua bukti sudah dikumpulkan sama Gita dari yang sebelum itu, maksudnya banyak-banyak bukti yang sudah kita kumpulkan gitu. Akhirnya sampai di mana si Gita itu sudah tidak tahan lagi dengan Niko gitu. Akhirnya dia ngajak Niko ketemu, dia beberkan segala bukti yang Gita punya, dan akhirnya si Gita minta putus. Tapi sebelum si Gita itu membeberkan bukti-bukti, aduh sebentar ya. Sebelum Gita itu membeberkan bukti-bukti itu ke Niko, si Gita cuma bilang gini, kita putus ya, katanya begitu. Terus kata Niko begini, kenapa aku nggak bisa mutusin kamu tanpa alasan yang jelas, kata Niko. Kalau alasannya cuma kamu terlalu baik buat aku, kalau nggak aku mau fokus study atau kuliah aku nggak bisa terima alasan-alasan begitu. Nantangin si Niko. Dia nggak tahu kalau si Gita tuh udah punya segala bukti-bukti apa yang sudah dia perbuat gitu. Akhirnya setelah si Niko ngomong begitu, si Gita keluarkan segala bukti yang dia punya selama ini. Boom. Ya sudah, Niko tidak bisa berkata-kata lagi. Akhirnya mereka putus. Tapi setelah mereka putus, Niko tuh dia masih ngejar-ngejar si Gita ya, dan dia tuh masih kayak minta balikan ke Gita selama beberapa kali. I mean, kalau alasan putus seorang pasangan begitu karena masih sama-sama egois atau LDR atau apa, itu masih bisa diterima. Tapi kalau alasannya kayak sudah selingkuh, apalagi sudah berhubungan badan dengan wanita lain, aduh, itu sulit sekali untuk diterima gitu ya. Tapi tenang aja, begitu si Gita tuh nggak pernah bocorin atau kasih tahu dari mana dia tahu atau dari mana dia dapat segala bukti-bukti itu.
Si kita tuh nggak ngomong kalau si Jambrong itu bantuin kita juga buat dapetin semua bukti itu, walaupun nggak semuanya, beberapa bukti maksudnya. Karena si kita tuh tahu ya si Jambrong itu teman baiknya Niko begitu, tapi karena Jambrong nih walaupun dia teman baiknya Niko, dia tuh tidak apa ya, dia tidak brengsek gitu ya, dia tetap tidak tega kalau tahu teman dekatnya itu apa ya, berkhianat sama pasangan, atau si Jambrong ini tidak bisa terima hal-hal yang seperti itu gitu. Kan ada ya teman dekat, walaupun teman saking dekatnya begitu, walaupun teman dekatnya salah tetap aja dibela. Kalau Jambrong tuh tidak begitu. Oke guys, terima kasih sudah nonton video saya hari ini. Jadi apa ini? Podcast kah? Cerita kah? Pokoknya terima kasih sudah menonton video saya hari ini, and then I will see you in the next video. Bye!